bahwasanya seimbang antara hak yang dia peroleh dengan kewajiban yang dituntutnya. Nah, dengan kewajiban yang dibebankan kepada si suami ataupun kewajiban yang dibebankan kepada istri. Kewajiban istri adalah hak suami dan kewajiban suami adalah hak istri. Hak dan kewajiban itu ditetapkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan fitrah yang ada pada diri masing-masing. Ya, laki-laki dengan perempuan itu diciptakan berbeda secara fisik, berbeda dalam cara berpikirnya, berbeda dalam hal kebutuhannya. Maka oleh karena itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila masing-masing memenuhi kewajiban ini, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Ya, mereka akan tenang. Tapi kalau masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya, maka tentu tidak akan ada ketenangan karena kebutuhan yang dia butuhkan tidak didapatkan. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga, dalam ayat penjelajahan kita ini dijelaskan bahwa laki-laki itu memiliki derajat setingkat atau derajat, maksudnya jadi pemimpin di dalam rumah tangga itu. Karena kalau 2 orang berjalan atau 3 orang berjalan, mesti ada yang dituakan, memutuskan. Keputusan-keputusan itu diletakkan ke laki-laki. Kenapa? Secara fitrah memang laki-laki itu diciptakan untuk memimpin, potensi dirinya itu untuk memimpin. Secara psikologi, suka menguasai, suka bertualang, pengen menentukan, dan dia lebih mengutamakan logikanya, lebih tidak terkadang tidak mudah terlarut di dalam perasaannya. Nah, sebaliknya perempuan diciptakan lebih dominan perasaannya, ya, lebih mudah terhanyut. Maka mereka diciptakan untuk dituntun dan dipimpin. Maka oleh karena itu disyaratkan antara suami istri itu ada sekufu, ya, seimbang antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Maka dalam hal yang kita bicarakan ini pertama adalah kewajiban si suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam haji wada, haji terakhirnya, apa yang dinasihatkan? Wastausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan terhadap kalian tentang wanita hendaklah berbuat baik. Kalimat bin nisa banyak itu lita'diyah. Nah, lita'diyah itu salah satu bentuknya adalah menjadikan dia an-nisa ini menjadi istausu. Jadi objek dari kata istausu. Ya, maksudnya apa? Iqbalu wasiyati fihinna wa'amalu biha warfaqu bihinna wahsinu usratihinna. Jadikanlah perempuan itu, terimalah wasiatku, wahai para kaum muslimin, para laki-laki, para suami, tentang perempuan, para istri. Hendaklah kalian berbuat baik, melakukan sesuatu sesuai dengan aku nasihatkan ini, berbuat baik dalam mempergauli mereka, mengeluarkan kasih sayang terhadap mereka. Nah, kenapa? Fa inna wasiyata bihinna akadu li dha'fihinna wa ihtiyajihinna ila may yaqumu bi amrihinna. Karena sesungguhnya wasiat ini, kenapa kok perempuan yang ditekankan, diwasiatkan oleh Rasulullah untuk dititipkan kepada para laki-laki kaumi, ya, umat Nabi Muhammad yang laki-laki, karena posisi mereka lemah dan mereka butuh kepada orang-orang yang mengurus kebutuhan mereka. Jadi kalau ada suami istri di rumah, ya, bapak ibu, ada anak segala macam yang ngurusin rumah itu secara fitrah memang diciptakan kelebihannya pada wanita yang bisa bersihin rumah, yang ngasuh anak gitu, yang ngasuh bayi, ya, ada anak bayinya yang melahirkan, kemudian mengasuh bayi, menyusukan, mendiamkan, gitu, nyebokin, apalagi ngusir piring, masak, ya, bisa dilakukan laki-laki, bisa, tetapi tidak setelaten wanita. Secara fitrahnya begitu. Ada laki-laki yang bisa masak banyak, ya, apalagi kalau anak-anak pondok dulu, kayak pondok ustadz dulu laki-laki semua itu diajarkan masak semua, harus pasti pandai masak semua. Kenapa? Terpaksa. Kalau nggak masak nggak makan. Jadi terpaksa masak, terpaksa belajar masak. Banyak laki-laki yang bisa masak, banyak, tapi tidak setelaten wanita untuk masak setiap hari, nggak sabaran. Ya, ngurusin anak juga begitu, bisa laki-laki ngurusin anak, ngurusin bayi, nyebokin, bisa, tapi tidak setelaten ibunya. Memang secara fitrah untuk mengurusin rumah, di rumah itu wanita, fitrahnya begitu. Maka kamu ini harus betah di rumah. Kenapa? Karena fitrahnya untuk ngurusin anak dan ngurusin keturunanmu untuk berkualitas. Ya, kalau kamu sibuk di luar,
Ya yang ngurusin bayi, yang ngurusin piring, yang ngurusin masak, yang ngurusin segala macam itu nanti serahkan aja sama ART gitu, yang ngurusin anak segala macam itu. Bisa saja begitu, bisa begitu kalau banyak duitnya, ya kan? Ya, tetapi hasilnya tidak sesuai juga. Karena apa? Karena anaknya lebih dekat ke ART-nya dari ke ibunya. Karena pendidikan anak 7 tahun awal itu dominan ibunya. Ya, ibu itu yang menentukan 7 tahun emas. Orang sebut dalam psikologi itu 7 tahun masa emas itu. Ya, kedekatan ibunya. Jadi kenapa anak kecil umur 7 tahun ke bawah itu nggak bisa pisah dengan maknya? Memang itu fitrah begitu. Makanya si ibu atau si wanita diciptakan secara fitrah telaten dalam mengurusi hal itu. Ya, laki-laki diciptakan dia berpetualang, nggak betah di rumah. Nggak ada laki-laki yang betah di rumah itu. Pengennya jalan, pengennya mencari sesuatu, berburu. Kalau di zaman dulu berburu rusa, berburu burung, berburu makanan, ya, nah, mencari rezeki. Nah, setelah dia bawa pulang untuk keluarganya. Pas dia pulang, beres-beres, sudah dilakukan oleh dia, tinggal duduk istirahat. Nanti dilayani oleh istrinya, tinggal makan, ngeteh, ngopi, segala macam. Itu fitrahnya begitu. Ya. Tapi sekarang, laki perempuan ikut nyari duit, keluar. Si istri pergi, pagi, jadi marketing, jadi sales, jadi apa? Jadi pegawai, kerja, segala macam. Nah, suami juga pergi. Anaknya nanti sama ART, atau dititipin, gitu. Pas pulang, saling nggak ada yang ngurus, dua-duanya sama capek, ya kan? Nah itu sering terjadi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, sehingga gampang cekcok gitu. Ya, jadi memang yang ideal itu secara fitrah itu wanita itu di rumah. Nyari rezeki boleh, tapi hal-hal yang tidak terlalu membuat dia lalai dalam urusan rumah tangganya. Lalai ngurusin anaknya, lalai ngurusin suaminya, menyambut dia pulang dari kerjaannya, segala macam lah, ya. Nah, sehingga hal itu dirasakan si suami merasa punya istri kalau di rumah. Sehingga dia katakan rumahnya adalah surgaku, baiti jannati. Dia pulang tuh enak, betah dia. Jadi dia pulang tuh gak kayak apa itu, kayak burung dalam sangkar pengen pergi lagi. Dia lebih suka nongkrong di warung si Fatimah. Warung kopi. Kenapa? Karena di warung kopi dia disediakan kopi, Mas, katanya kan. Nah, disediakan kopi, diajak ngobrol segala macam, sehingga dia betah di luar daripada di rumah. Di rumahnya dicuekin. Kenapa? Karena istrinya udah capek juga, capek baru pulang kerja, ya kan? Bahkan mungkin kadang-kadang beban kerja dibawa pulang. Ya, mungkin dia jadi sekretaris atau jadi konsultan, jadi apa. Nyampe di rumah itu pas suaminya pengen ngobrol, bercanda segala macam, dia udah bete aja. Ya kan? Kenapa? Tertekan oleh pekerjaan segala macam. Sehingga sering terjadi cekcok. Ya. Nah, jadi banyak itu hal-hal seperti itu, tapi tidak semua. Tapi maksudnya apa? Kenapa kok dibagi posisi ini? Ya, kondisinya perempuan dianggap lemah karena kebutuhan. Karena pada umumnya ini wanita itu memang dipenuhi makannya, dipenuhi pakaiannya, dipenuhi tempat tinggalnya oleh suaminya. Sehingga dia betul-betul bergantung sama suaminya. Kalau suami nggak kerja, pusing dia. Ya, kalau suaminya ada pendapatan, nggak makan. Makanya dia betul-betul bergantung kepada suami terhadap kebutuhannya. Ini yang disebut dengan lidhafihinna wa tiyajihinna ila may yaqumu bi amrihinna. Dia lemah dalam posisi itu karena selama ini nggak mencari, karena di rumah aja sama suaminya, anak-anaknya, ngurus anaknya, jadi nggak kenal lagi dunia kerja. Posisinya lemah karena nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk anak-anaknya. Makanya posisi seperti ini terkadang membuat laki-laki jumawa. Kalau lu nggak bisa, tanpa gue nggak bisa hidup lu. Gitu. Ya. Sehingga dia kasar. Seakan-akan perempuan itu miliknya. Dia yang menguasai segalanya. Kalau nggak nurut, awas lu. Gitu. Nah ini zalim. Makanya perlu diwasiatkan kepada laki-laki. Karena engkau diberikan kewajiban untuk bertanggung jawab memenuhi hak-hak istrimu, kebutuhan-kebutuhannya, dan mereka bergantung kepadamu, maka kau perlakukan mereka dengan baik. Itu wasiat dari Nabi. Jadi si laki-laki melaksanakan itu bukan hanya karena terdorong oleh rasa sayang sama istrinya cantik. Kalau terdorong rasa sayang aja, sampai kapan sayang itu? Kadang-kadang perlakuan namanya manusia itu kadang baik, enak, kadang jelek, ya.
kadang macam-macam. Nah, itu tetap membuat dia berlaku baik. Kenapa? Karena dia berlaku baik bukan karena dasar sayang atau dasar cantik apalagi. Wanita aja cantik sampai umur berapa? Hah? Kamu ngerasa nih, sampai umur berapa kamu tetap cantik? Wanita tuh puncak kecantikannya itu 40 udah. Kalau 40 ke atas tuh udah mulai menurun. Makanya nggak ada orang umur 50 cantik. Umur 60 ada yang nggak cantik. Nggak ada lagi kan. Udah nggak cantik lagi. Jadi bukan karena itu, tapi karena menjalankan wasiatnya Nabi. Jadi laki-laki yang mengerti agama diwajibkan bagi dirinya menggauli istrinya, bergaul dengan keluarganya dengan cara khairan, dengan cara terbaik, ya, menampilkan perkataan yang terbaik, sikap terbaik, ya, bahkan marah pun marah terbaik, kesal pun kesal terbaik. Maksudnya apa? Dia berusaha memilih kata-kata, memilih kondisi, gimana caranya ini keluarganya tetap diperlakukan dengan cara terbaik. Dengan dasar apa itu? Wasiat Nabi. Jadi dasarnya itu sehingga abadi, dia kekal, gak masih dia ibadah gitu. Ya, begitupun si istri nanti. Nah, karena ke pembahasan kita ini terhadap suami, posisi itu, ya, kenapa kok lemah? Oh, jadi makanya para perempuan, kamu ini perempuan ya, jangan terlalu menyerahkan sesuatu kepada suami semua. Maksudnya bukan provokasi ini, tetapi jangan terlalu bergantung hidup itu kepada suami, ya. Kenapa? Karena boleh jadi satu saat suaminya meninggal, pusing tuh, ya kan? Udah nggak biasa nyari duit, nggak bisa. Ada pernah saya temui ibu-ibu, ya, pernah ngadu, jangankan buat nyari duit, belanja ke pasar, beli ayam, beli sayur, itu suaminya, saking sayang suaminya itu. Suaminya ini betul-betul jago deh, hebat, ya, jarang suami kalau begitu. Nah, kalau ada begitu mah mantap banget. Suaminya yang nyuci baju, suaminya bantu masak, bukan nggak masak tapi bantu masak. Suaminya belanja sayur ke pasar-pasar itu suaminya. Suaminya yang nyari duit ke pasar pasti itu. Suaminya yang nutupin pintu, semua pintu sebelum tidur suaminya. Sahur suaminya yang masak kalau sahur. Wah, ini suami teladan ya. Mau yang begitu? Ntar dipesenin deh. Kalau dapat suami yang begitu ya. Ini hebat betul suaminya. Sehingga istri ini sangat manja, ya. Orang termanja lah. Ya, sangat manja sekali. Jadi nggak bisa apa-apa. Allah mengizinkan suaminya lebih dulu meninggal dari dia. Nah, meninggal suaminya. Nah, dianya nggak bisa apa-apa. Dia kebetulan sangat takut tikus. Jadi kalau ada tikus itu nggak bisa menjerit-jerit udah. Biasanya sebelum ke dapur mau masak, suaminya dulu ngusir tikus ke dapur. Lihatin ada tikus sama enggak, gitu. Ini nggak ada lagi suaminya. Wah, itu stres berat ibu. Ke pasar belanja sayur nggak pandai. Bahkan nyuci juga udah biasanya suaminya aja nyuci kan pakai mesin cuci itu biasa, ya kan? Sehingga betul-betul agak susah. Mohon cepat-cepat dicarikan pengganti. Carikanlah Ustaz pengganti. Untuk umurnya udah berapa? Udah 52. Ada susah nyarinya itu. Ya, udah 52 tahun umurnya kan? Dapat juga gantinya itu. Dapat gantinya. Tapi boleh begini. Orang penyayang banget, tapi begini, nggak seperti suaminya yang pertama itu, ya. Sering menyemen juga suaminya, kebaikan suaminya, akhirnya suami yang kedua ini nggak betah juga, nyebutin suaminya mulu. Dulu abangku yang jemputin sayur, yang ngambilin sayur, abangku yang begini, akhirnya lama-lama nggak tahan, nggak sampai setahun. Jadi maksudnya apa? Jangan terlalu, saya sangat bagus itu, ya. Memang kalau bagus laki-laki itu memang seperti Nabi yang membenahi spraynya sendiri, ya, mencuci bajunya sendiri, ya. Itu Ustaz lihat tuh, alhamdulillah itu. Ayah Ustaz tuh gitu, dia yang mencuci bajunya sendiri. Nggak pernah saya lihat itu ibu saya cuci baju suaminya, enggak. Dia yang nyuci sendiri bajunya. Sahur dia yang masak sendiri. Ayah saya itu, bukan yang tadi, ya. Nah, itu selalu tuh kalau sahur, ya. Kalau kerja dia petani ke sawah, istrinya itu boleh bagian yang ringan-ringan aja, megangin tentengan. Nah, yang berat dia semua. Gitu baru suami itu tanggung jawab begitu. Yang ringan-ringan aja, nanti tanganmu lecet. Nah, jadi tetapi si istri tidak boleh bergantung, mentang-mentang dimanjain lalu udahlah diam. Nah, akibatnya seperti yang Ustaz ceritakan tadi, pas suaminya meninggal nggak bisa apa-apa, sehingga kebetulan dia punya anak laki. Anak lakinya yang disiksa.
Nah, anak laki-lakinya dia punya istri, tapi disiksa. Maksudnya apa? Sebelum pergi, tutupin pintu buat ibunya dulu. Karena dulu dia takut kalau pintu belum kunci, dia nggak bisa tidur. Biasanya suaminya yang nutupi pintu. Karena nggak ada suaminya, anak laki-lakinya dulu nutupin pintu, baru anak lakinya pergi. Kan repot itu. Sebelum masak pagi, anak laki-lakinya dulu datang untuk ngeliatin ada nggak tikus. Itu yang paling ditakutin gitu, yang paling penting banget tuh. Pintu sama tikus. Itu bahaya. Dan alhamdulillah kebetulan dia punya anak laki-laki yang ada duit sehingga dia tidak memang masih ada yang ngarapin sedekah lah, ngarapin nafkah dari anak laki-lakinya. Ya memang kalau si istri ini punya anak laki itu sampai mati anak laki-laki itu wajib ngabdi sama ibunya. Jadi jangan kamu punya istri nanti punya suami, kamu punya istri apa suami sih? Kamu punya suami, lalu suamimu nggak boleh berbakti sama ibunya, itu zalim tuh nggak boleh tuh, ya istri siapa itu istri nggak baik itu ya. Jadi suaminya tetap berkewajiban menafkahi ibunya, apalagi jika ibunya sudah janda. Itu kewajiban dia. Jadi biar dia berbakti, kasih kesempatan. Kalau nggak berarti malah dianjurin, jangan dipisahin dia dengan ibunya, karena ibunya yang membesarkan, yang mendidik. Kamu dapatnya udah gede, ya udah gede aja. Nah, jadi punya anak laki gitu. Jadi si istri berusaha lah untuk bisa mandiri. Terus sekarang kan enak belajar jual beli online. Nah, jadi kamu nih nanti insya Allah nih, ini udah mulai kelas 12 kan, internet marketing ya, ngedit-ngedit, belajar Canva kan, belajar ngedit video, kemudian belajar pasarin TikTok, ya masuk Tokopedia, lagi Shopee, itu bagus, bagus. Tinggal nyari, nggak perlu sewa kan, orang sewa di Tanah Abang, kita sewa di HP doang kan, main ini aja, ya cari dagangan gitu, harus pinter. Terus apalagi hal-hal yang bisa, atau mungkin jadi guru, pergi pagi pulang sebentar, jadi guru tuh nggak lama-lama gitu. Jadi ustazah, tunggu panggilan majlis taklim. Ya, hal-hal yang sesuai, atau menjahit di rumah, jahit baju, harus pandai jahit baju. Ya, hal-hal yang nggak keluar rumah dari pagi pulang kok capek-capek gitu. Ya, itu yang difikirkan oleh seorang perempuan. Gimana saya bisa mencari sampingan, tapi sampingan itu tanpa meninggalkan kerjaan utama. Nah, gitu. Dan bisa berkarir. Orang jualan internet marketing bisa jadi bos. Bolehkah si istri jadi bisnis woman ya? Khadijah malah bisa jadi eksportir, importir. Boleh, bagus. Ya. Nah, jadi bukan tidak boleh meniti karir, jadi dosen. Bagus, nggak terlalu ribet gitu. Ya. Jangan jadi sopir angkot, sopir truk, atau apa yang capek-capek gitu, atau jadi apa yang kerjanya sibuk siang malam. Jadi kenapa? Karena boleh jadi kamu tuh tidak terlalu lemah posisinya. Ya. Tapi sudah menjadi fitrahnya bagi laki-laki diwasiatkan kamu harus menyayangi istrimu, harus melakukan pergaulan yang terbaik. Ya, jangan terbaiknya pas awal-awal aja. Ya, pas awal-awal kenal memberikan terbaik. Ya, wangi, rambutnya disisir sebelum datang kalau perlu kasih bedak muka dulu. Ya, ngomong baik-baik pelan-pelan. Pas punya istri sehari, 2 hari masih baik, 3 hari, sebulan masih baik, 2 bulan, punya anak 1 bentak-bentak. Ini gimana itu? Ya, makanya berdasarkan wasiat ini. Si istri juga begitu. Bergaul sama suaminya jangan bagusnya pas pacaran, wangi, ngomong bagus, lembut, ya, pelayanan bagus, utamain pasangannya. Terus sudah nikah sebulan, 2 bulan, pas sudah punya anak, suaminya kayak orang nggak ada aja, nggak pernah berhias, nggak pernah ngomongin bagus, ya main kasar, nyuruh bentak segala macam, sehingga membuat suaminya nggak betah. Jadi ini pergaulan rumah tangga ini mesti dianggap pergaulan eksklusif buat kita, ya. Kenapa? Ini tampilan diri. Nah, jadi itu maksudnya, ya. Jadi bergaullah terhadap suami istrimu dengan cara yang terbaik. Maka kenapa? Karena posisinya dan kebutuhannya terhadap orang-orang yang akan memenuhi kewajibannya. Ya, lanjut Ainun. Coba lanjut baca. Wajhani ahaduhuma. Artinya wa fi nasbin khairan.
wajhani. Wajhani apa? Ada dua bentuk. Wajhani dua wajah, ya, dua cara. Ya, maksudnya wa fi nasbin khairan, dan dinasabkan kata khairan, ya kan kalimatnya istausu bin nisa'i khairan. Ya. Ya, berwasiat kepada kalian tentang perempuan khairan. Nah, kalimat khairan itu kan nasab. Nah, nasab ini kenapa kok nasab gitu maksudnya? Kenapa kok nasab? Ya, wajhani. Ada dua sisi. Ya. Ahaduhuma maf'ul dari li'annal ma'na olehmu. Ya, jadi wajhani nasbin itu dinasabkan al khairan itu sebab dua. Bisa dilihat dari dua bentuk. Wajhani bisa dilihat dari dua jalan. Satu, yang pertama annahu maf'ul dari istausu. Khairan itu maf'ulnya dari istausu. Jadi aku wasiatkan terhadap kalian, ya, dengan para wanita ini hendaklah kalian berbuat baik. Jadi al khairan maf'ulun bih. Nah, gitu ya. Nah, karena maknanya apa? If'alu bihinna khairan. Hendaklah kalian berlaku baik terhadap mereka. Jadi terhadap para wanita ini kalian para laki-laki berbuat baik, khairan. Nah, itu istausu. Aku wasiatkan kata Nabi terhadap kalian para laki-laki berbuat baik sama perempuan. Nah, gitu. Ya. Jadi yang nasihatin siapa? Nabi mewasiatkan. Kenapa kok diwasiatkan? Karena ini penting sekali. Ya. Karena banyak laki-laki merasa berkuasa aja. Karena lemahnya si perempuan, nah dia KDRT di situ, dijadiin apa? Diperlakukan seenaknya EDW, seenaknya saja gitu kan. Sehingga dia merasa lemah di situ. Ya, dianggapnya diperlakukan banyak lah. Ya, kasus-kasus rumah tangga itu yang posisinya para wanita posisinya lemah di situ. Ya. Jadi ini makanya ditekankan untuk berbuat baik itu. Kalau perempuan kasar, tidak terlalu masalah. Ya, banyak istri-istri sahabat juga kasar, mulutnya cocok kasar sama suami. Tapi kalau laki-laki yang kasar, bahaya. Kenapa? Tangannya gede. Tenaganya besar. Nggak bisa patah-patah gigimu nanti. Makanya latihan khusus yang benar. Iya kan? Kalau dia sampai nempeleng, sampai mabuk, sampai mabuk-mabuk, sampai banting-banting, sampai pecah-pecahin itu, bahaya. Ya, bisa bahaya. Tapi sekasar-kasarnya wanita tidak ada yang ya nampaknya babak belur lakinya. Jarang ya. Dibanting-banting suaminya nggak ada. Tapi perempuan banyak. KDRT itu ya walaupun begitu. Tapi makanya yang dinasihatkan betul untuk berlaku baik dan menanamkan kasih sayangnya di rumah itu para laki-laki. Ya, makanya kamu kalau nyari suami, cari suami yang sangat mencintaimu. Jangan kebalik. Kalau kamu yang mencintai dia, kamu jadi budaknya dia. Namanya bucin. Dia berlaku seenak EDW. Ya, nggak bisa. Mau sebenarnya nggak suka, sebenarnya begini, tapi apalah daya, nggak bisa. Mau pergi nggak bisa. Aku tak bisa hidup tanpamu. Kan? Aku tak bisa hidup tanpamu. Kalau udah begitu, udah susah. Dia semaunya saja. Ya, banyak itu kasus-kasus yang bahkan bukan hanya selingkuh, selingkuhannya itu dibawanya ke rumah. Bahkan banyak mengadakan pesta, banyak mengadakan ini segala macam. Biasa aja. Kenapa? Karena dia merasa semua istrinya sangat mencintainya. Tapi kalau dibalik, nah baru tuh dibalik, maka dia akan melakukan apa saja untuk membahagiakanmu. Ya kan? Kalau laki-laki sudah mencintai sangat seorang perempuan, maka dia akan melakukan apa saja untuk mencintainya. Bukit tinggi pula, bukit tinggi itu didaki oleh dia, ya. Lautan dalam diselami. Lautan api diseberangi. Bahkan badai peluru akan ditembus demi cintaku kepadamu. Masya Allah. Iya kan? Begitu dia ya. Dia siap pergi pagi, pulang siang. Pulang malam. Pulang siang mau biasa. Dia kan capek-capek untuk membahagiakan si istrinya. Itu tadi itu. Ya.
Sahur aja nggak tega dia bangunin istri. Bangun, bangun. Enggak. Kenapa? Karena kalau dia bangun kan bangun, 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 dia tidur lagi. Bangunin kamu untuk masa sahur, ya istrinya dibangunin untuk masa sahur, dia tidur. Ya kan? Kalau dia mencintai, sangat mencintai istrinya, nggak tega dia. Kasihan istrinya baru tidur. Tidurnya boleh jadi agak telat tadi. Ya udah aku bangun, aku yang masak. Asyik. Ya, istriku silakan kau tidur, biar aku masak. Ya. Tapi si istri jangan ngomel. Pas nanti udah makan sahur, nasinya separuh matang. Rasa laki nggak bisa masak. Jangan gitu. Wajar aja laki-lakinya ya masak ya masaknya sambil ngantuk-ngantuk kan. Ya, nggak separuh matang udah diambil gitu. Ya, jadi ini maksudnya apa ini? Maksudnya agar kenapa kok laki-laki betul yang dinasihatkan untuk berbuat baik? Karena posisi baik secara fitrah fisiknya, fitrah mentalnya, dan juga posisi kehidupannya. Ya, nah karena posisi kehidupannya, nafkah itu diwajibkan kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Makanya kalau kamu yang punya duitmu nggak kau kasih sama suamimu nggak masalah, nggak dosa kamu. Ya dibiarin aja dia begini nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau suaminya punya duit, kamu nggak makan, kamu nggak punya tempat tinggal, kamu nggak punya ganti-ganti baju, dia diam aja, dia berdosa. Kenapa? Karena dia wajib menafkahi. Tapi kalau kamu nyari duit, dapat gaji 10 juta, suamimu cuma 1 juta, nggak dibagi-bagi. Sorry ya. Sorry ya, 10 juta mau aku simpan, aku mau umroh. Ya, aku mau kasih ibuku, aku mau kasih anakku, no problem. Nggak masalah, itu punyamu. Ya, oleh karena itu kewajibanmu nurut sama suamimu. Secara fitrah kamu punya potensi untuk ngasuh anak. Walaupun itu bukan kamu wajib begitu, enggak, tergantung kebijaksanaan di keluarga itu. Tapi secara fitrah ngasuh anak, cuci piring, bersihin rumah, ya kan? Ya, terus nyebokin anak, besarin segala macam itu ribet itu. Makanya dikerja kerja di rumah tangga itu 24 jam katanya. 24 jam. Kenapa? Belum suaminya bangun, dia udah masak. Dia udah masak untuk persiapan sarapan. Dia udah nyapu-nyapu rumah, udah ngepel, bersih-bersih semua itu dikerjain. Suaminya bangun, sediain ngopi segala macam. Mulainya pergi, dia langsung gosok, serika lagi. Ya kan capek siang-siang gitu, ngurusin anak, ngantar sekolah, pulang jemput sekolah. Ya, pas habis itu nyampe malam juga, nyambut suami, disiapin masak segala macam. Setelah suaminya pulang segala macam tuh, dia beresin dulu dapur. Disiapin semua dulu, ya kan? 24 jam. Tidurin anak dulu. Udah tidur, anak nomor 2 yang masih baik nangis. Yang dibangunin siapa? Istrinya bangun lagi. Anakmu nangis. 24 jam kerja ibu tuh. Berat banget katanya. Karena posisinya itu, ya. Jadi betul-betul ditekankan kepada si laki-laki untuk berbuat baik sama istrinya. Dengan dasar wasiat Nabi. Hanya ini bisa dilakukan kalau dasar pondasinya iman. Orang kalau lakuin itu hanya cinta aja, seperti tadi, dia itu bisa memudar. Ya boleh jadi karena perlakuan, karena kasar, karena kondisi ekonomi, karena suntuk, karena banyak masalah itu, namanya keluarga itu ya 24 jam hidup itu namanya. Maka dasar iman inilah yang menguatkan. Di samping tadi rasa sayang dan rasa cinta bertanggung jawab. Apa itu? Nasihatnya Nabi. Nabi mewasiatkan kepada para laki-laki, berlaku baiklah kamu sama perempuanmu. Ya, maka carilah suami yang pertama ngerti wasiat Nabi. Dari suami itu. Maksudnya beriman. Cari yang mukmin, cari yang berilmu. Jangan asal laki aja, wah ganteng nih. Kayak siapa tuh? Yang bintang Korea tuh. Ya kan? Lebih ganteng ini. Gitu. Tapi nggak pandai ngaji, nggak pandai sholat. Ya kan? Emang nggak bersunat lagi, masya Allah, na'udzubillah. Ya, itu bahaya itu. Ya, jangan cari asal berduit aja. Perlu yang berduit, perlu. Tapi yang beriman. Ya, yang beriman. Maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan ketenangan. Sampai mana tadi tuh? Lanjutin bacanya.
Wasani, waktu khairan bahwa mahdzufin, ya. Salasatun intahu khairan lakum. Artinya apa? Wasani, makna yang kedua, maknanya iqbalu wasiyati. Terimalah olehmu wasiatku. Waktu ata, datangkanlah olehmu kebaikan. Fahuwa mansubun, maka dia dinasabkan bi fi'lil mahdzufin, dengan fi'il yang dimahdzuf, fi'il yang dihilangkan, ya. Qaulihi ta'ala wala taqulu salasatun, janganlah engkau katakan salasatun, Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah kamu berbuat, ya, dan berhentilah kamu terhadap hal itu, berbuat baiklah, hendaklah kamu berbuat baik, ya. Intahu waktu, berhentilah kamu terhadap hal itu, waktu, ya. Jadi makna yang pertama tadi khairan sebagai maf'ul dari istausu. Sekarang yang kedua, dia kan wajhani, dia mansub dalam dua bentuk. Nah, yang kedua maknanya adalah iqbalu wasiyati waktu khairan. Jadi istausu bin nisa'i khairan. Jadi kalimat khairan itu maknanya iqbalu wasiyati waktu khairan. Terimalah olehmu wasiatku dan datangkanlah olehmu kebaikan. Ya. Jadi kalimat khairan itu mansub dengan fi'il yang mahdzuf. Apa itu? Waktu. Ya, datangkanlah olehmu kebaikan. Jadi kalimat waktu itu dimahdzuf. Ya. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, wala taqulu salasatun intahu khairan lakum, dan janganlah kamu katakan Tuhan itu tiga, berhentilah kamu. Ya. Nah, jangan kalimat intahu khairan lakum itu intahu an dzalika, berhentilah kamu untuk mengatakan salasatun itu. Nah, jadi kemudian waktu khairan. Jadi intahu waktu khairan lakum. Jadi waktunya dimahdzuf. Ya, dimahdzuf. Kalimat khairannya menjadi maf'ul atau dinasabkan oleh fi'il yang dimahdzuf. Jadi maksudnya, aku betul-betul wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian terima wasiatku ini, kata Nabi. Apa itu wasiatnya? Kalian terima wasiatku ini tentang perempuan, terhadap perempuan. Waqbalu, terimalah nasihatku ini. Waktu khairan, kamu datangkan perbuatan baik terhadap mereka. Jadi berbuat baik terhadap mereka itu merupakan hal yang harus dimunculkan oleh pribadi seorang laki-laki mukmin. Ya, dia berusaha menggali potensi dirinya, dalam dirinya hal-hal yang terbaik, contohnya dalam ucapan. Maka seharusnya seorang suami sama istri itu ngomongnya yang baik, perbuatan yang perkataan yang terbaik. Ya, boleh tuh panggil apa dia? Panggil ya yang atau panggil apa? Panggil apa? Emaknya di rumah. Mami,